Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tanah Hukum dan Perlawanan. Saya Abdikar Anumtiko akan menemani Anda dalam percakapan yang tidak sekedar membuka wacana, tetapi juga menyibak lapisan realitas di balik konflik agraria dan kerusakan lingkungan yang terus menghantui negeri ini. Pada episode ke-9, kita mengangkat tema merajut keadilan, pahami hukum lingkungan dan hak agraria. Tema ini lahir dari keresahan bersama, yang dimana bagaimana hukum yang mestinya menjadi payung keadilan justru sering terasa jauh dari rakyat yang menguntang hidup pada tanah, hutan, dan sumber daya alam. Hari ini kita beruntung kedatangan narasumber yang istimewa, seorang akademisi dari Universitas Bengkulu, sekaligus praktisi hukum, sekaligus juga aktivis yang sudah lama mengabdikan ilmunya untuk memperjuangkan keadilan lingkungan dan hak agraria, yaitu Bapak Dr. Edrasat Maidi, SHMH. Selamat datang Bapak di podcast Akar. Oke, bersama beliau kita akan menelusuri pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana hukum lingkungan dan hukum agraria bisa menjadi instrumen keadilan, apa tantangan utama dalam praktiknya di lapangan, dan bagaimana masyarakat adat, petani, serta komunitas lokal bisa mengklaim ruangnya di tengah arus pembangunan yang kerap melupakan hak mereka. Mari kita mulai percakapan, sebuah ikhtiar memahami hukum bukan sekedar sebagai teks dan pasal, melainkan sebagai alat perlawanan dan harapan. Mungkin kita bisa ke pertanyaan pembuka, Bapak. Mungkin Bapak bisa diceritakan dulu bagaimana latar belakang Bapak menekuni isu hukum lingkungan dan agraria, dan mengapa tema ini semakin relevan hari ini, Bapak. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada Akar Global Inisiatif yang sudah mengundang saya pada podcast ini. Sebagai kata pemula ingin saya sampaikan bahwa saya sejak mahasiswa itu sudah terlibat aktif ya di organisasi kemahasiswaan. Kami punya lembaga namanya Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan yang anggotanya seumur hidup ya. Saya sampai sekarang masih anggotanya, dan lembaga ini memang concern ya terkait dengan advokasi di dalam kampus dan di luar kampus, dan tidak terlepas juga terkait dengan isu-isu agraria, isu lingkungan yang juga kami dampingi pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu saya setelah tamat kuliah di Fakultas Komunitas Andalas ya tahun 2002, saya bergabung di Komunitas Konservasi Indonesia Warsi ya sebagai legal officer, bantu teman-teman untuk melakukan advokasi analisis kebijakan terkait dengan pengakuan ruang kelola masyarakat ya, kawasan masyarakat, hutan adat, hutan desa dan sebagainya gitu ya, sampai 2005 ya. Nah, kemudian bergabung di Fakultas Komunitas Bengkulu 2005 dan konsen ya mengajar hukum lingkungan, hukum agraria ya, dan tesis sama disertasi juga terkait dengan hukum lingkungan, hukum agraria. Oke. Ya. Tapi kenapa sih Pak kalau kita lihat isu lingkungan dan agraria itu sampai sekarang itu masih relevan untuk dibahas, itu kenapa? Ya, tentu ya sangat relevan karena kalau kita bicara tentang lingkungan, bicara tentang agraria itu bicara tentang kita. Kenapa? Karena kita butuh makan ya. Itu berasal dari hasil kerja jerih payah petani gitu ya. Kita butuh lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Lingkungan juga sudah memberikan jasa ekosistem ke kita, ada air yang bersih, ada udara yang bersih dan sebagainya. Jadi bagaimanapun kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari lingkungan dan agraria. Oke. Jadi kalau kita bicara soal hukum lingkungan dan hukum agraria itu kan Pak sama-sama bicara soal ruang hidup. Nah, tapi mengapa dalam praktiknya keduanya itu seringkali dapat dikatakan dipisahkan seolah hanya urusan teknis? Apa yang sebenarnya menjadi akar pemisahan tersebut? Apakah politik, apakah hukum, atau memang kepentingan ekonomi? Iya, ini sangat relevan ya, pertanyaan ini sangat relevan dengan topik kita pada hari ini ya, bahwa secara hukum ya atau secara sosial harusnya keadilan lingkungan dan keadilan agraria itu terwujud di Indonesia ini gitu ya. Karena kalau itu terwujud, kehidupan masyarakat Indonesia yang dijanjikan menjadi masyarakat yang sejahtera itu akan bisa diwujudkan, akan bisa kita lihat dalam kenyataannya. Namun dalam praktiknya kita lihat bahwa keadilan agraria, keadilan lingkungan itu belum terwujud. Walaupun Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa kita adalah negara hukum, kemudian negara yang berkedaulatan rakyat, yang
berjanji bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya digunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Gitu. Tapi kenyataannya memang itu belum terwujud ya, keadilan itu belum terwujud. Karena pada dasarnya kalau kita lihat ya dari perspektif ilmu pengetahuan ya, para filosof dulu ya, baik pada zaman Yunani ya, yang menyatakan bahwa keadilan itu harus diwujudkan, baik keadilan distributif ya, yang pada dasarnya bicara bagaimana keadilan yang diupayakan oleh negara itu kemudian bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat gitu. Jadi keadilan distributif ini kan bicara soal bagaimana hak masyarakat itu muncul dan bersumber dari hubungannya dengan negara, karena dia sebagai warga negara, gitu, anggota dari sebuah negara. Dan ini yang harus diwujudkan dalam konteks bagaimana mewujudkan keadilan sosial gitu. Negara harus berperan di situ gitu ya. Ya betul. Maka itu di satu sisi ada aspek negara, tapi aspek yang lain ada yang disebut sebagai yang oleh Plato itu disebut sebagai keadilan komutatif gitu ya. Nah, keadilan komutatif itu kan pada dasarnya keadilan yang muncul, yang ada karena memang sejak awal orang pribadi atau masyarakat secara kolektif udah punya, atau dia melakukan pekerjaan ya, melakukan ikhtiar ya, berbagai hal sehingga dia mendapatkan hak-hak itu secara sah gitu ya. Jadi oleh karena itu maka negara di sini harus memberikan penghormatan, negara harus menjamin, dan semua orang juga harus menjamin bahwa hak yang didapatkan secara komutatif itu dihormati. Kalau ada pelanggaran terkait dengan hak tersebut, maka ini boleh diberikan sanksi berupa ganti rugi gitu ya. Nah, dua hal ini nggak jalan. Jadi dari sisi keadilan komutatifnya itu juga ada problem. Misalnya masyarakat sejak dulu punya tanah. Bahkan dalam undang-undang agraria itu dikatakan land to the tiller, tanah adalah bentuk petani kan. Jadi petani harus punya tanah minimal 2 hektar gitu kan. Dan itu pun kemudian petani juga bisa mendapatkan tanah dengan cara-cara yang lain selain warisan tadi ya, karena mereka mungkin berasal dari masyarakat adat atau mereka dari satu masyarakat desa, dan itu harus dihormatin. Hak-hak yang didapatkan dari keadilan komutatif itu harus dihormati. Apalagi hak itu juga didapatkan dengan cara-cara yang sah. Mereka sudah punya sertifikat, ya harus dijamin haknya itu tidak dirampas gitu ya, dan sebagainya. Nah, dari sisi teori keadilan distributif itu juga negara harus berjuang sekuat tenaga bagaimana hak-hak masyarakat gitu ya, secara kolektif ya, hak-hak masyarakat siapapun masyarakatnya ya, dan tidak membedakan bagaimana kapasitas masyarakatnya, bagaimana peran masyarakatnya, bagaimana keterbatasan masyarakatnya. Masyarakat harus mendapatkan hak yang sama gitu ya. Misalnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat misalnya. Hak keadilan antar generasi, hak keadilan dalam satu generasi. Misalnya kalau ada masyarakat di Curug punya air yang melimpah gitu ya, airnya tinggal diminum, tinggal diciduk. Di kota Bengkulu pun semua masyarakat juga berhak mendapatkan air yang sama. Jadi jangan sampai dia baru bisa minum air kalau udah beli air galon. Nah, artinya apa? Soal keadilan distributifnya belum terwujud. Nah, jadi dua hal ini yang bisa dilihat. Jadi dari sisi keadilan komutatif ya, artinya masyarakat mendapatkan hak mungkin karena warisan, mungkin karena itu adalah hak adat, atau dia mendapatkan hak atas tanah misalnya dari usahanya sendiri, dari hasil-hasil pekerjaannya sendiri, dan itu harus mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara gitu ya. Nah, di sisi yang lain juga negara melalui keadilan distributif harus memastikan distribusi sumber daya alam, distribusi lingkungan itu harus bisa dinikmati oleh segenap masyarakat kita. Jangan sampai kemudian yang menikmati itu hanya segelintir orang, ya, hanya segelintir orang yang kemudian kita kenal sekarang ada oligarki gitu ya, oligarki yang menguasai sumber daya alam kita yang sangat melimpah, sehingga apa yang terjadi? Sumber daya alamnya rusak, lingkungannya rusak, tapi masyarakatnya juga tidak sejahtera. Ada dua hal. Ya.
Kalau kita bergeser sedikit ke Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini, Pak. Undang-undang ini kan digadang sebagai landasan tunggal hukum agraria nasional. Tapi kalau kita lihat setelah munculnya undang-undang yang bersifat sektoral seperti kehutanan, pertambangan, termasuk juga lingkungan hidup, apakah UU-PA ini masih dianggap punya taring? Apa justru hukum sektoral ini melemahkan mandat konstitusional dari UU-PA ini, Pak? Satu yang ingin saya sampaikan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar, ya. Jadi kalau kita baca di konsideran menimbang Undang-Undang Pokok Agraria ini, itu dikatakan ini sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat 3. Ya, bumi, air, alam yang dalam dikuasai oleh negara untuk sebesar bagi kemakmuran rakyat. Itu satu. Jadi ini mandat langsung dari peraturan perundang tertinggi kita, Undang-Undang Dasar kita gitu ya, yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara negara. Yang harus dipatuhi oleh semua pengusaha gitu ya. Nah, yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria, undang-undang yang sangat populis. Ya, 15 tahun setelah kita Indonesia merdeka, UPA ditetapkan, dan ini merupakan bagian dari hasil perjuangan kita selanjutnya setelah proklamasi gitu loh. Karena sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, pengolahan tanah ya, sumber daya alam itu kemudian masih banyak mengacu kepada undang-undang peninggalan zaman Belanda seperti BW misalnya gitu ya, Kitab Undang Hukum Perdata gitu. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria sudah jelas gitu ya, bahwa ada penegasan negara berdaulat di situ, ya kan? Negara berdaulat atas bumi, air, uang angkasa, dan alam yang terkandung di dalamnya. Negara bukan pemilik di situ. Jadi Undang Pokok Agraria itu menghapus domain fact-laring. Jadi domain fact-laring adalah konsep kaum penjajah ya. Jadi semua tanah yang tidak bisa dibuktikan hak ekendom di atasnya adalah tanah negara. Itu dihapus oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi negara diberikan kuasa secara hukum publik di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada penegasan kedaulatan rakyat di situ. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa rakyat kita yang pada dasarnya sebagian besar adalah masyarakat adat, di situ dikatakan hukum ini, Undang-Undang Pokok Agraria ini bersumber dari hukum adat gitu ya. Dan hak-hak ulayat masyarakat adat masih tetap diakui di situ gitu ya. Sepanjang kenyataannya masih ada, dan tentu ini kembali kepada pemerintahnya ya. Political will pemerintah yang memang harus diadakan sekarang gitu ya. Jadi kita lihat bahwa komitmen ini yang kurang gitu ya. Setelah undang-undang ini lahir, kemudian rezim berubah kan, Orde Baru yang kemudian menyampingkan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian membentuk sejumlah undang-undang sektoral. Nah, undang-undang sektoral ini kemudian mengklaim dirinya sebagai undang-undang pokok. Bahkan banyak undang-undang sektoral yang tidak menjadikan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukumnya. Nah, dan ini tentu harus dikembalikan kembali ya, harus dikembalikan karena Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku sampai sekarang. Dan Undang-Undang Pokok Agraria itu meliputi semua sumber-sumber agraria gitu ya. Dan kita sebagai negara agraris, negara yang sebagian besar masyarakatnya profesinya adalah sebagai petani. Di kedaulatan agraria, kedaulatan pangan itu harus diwujudkan dengan cara melaksanakan kembali secara konsisten Undang-Undang Pokok Agraria. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan minimal petani itu punya tanah minimal 2 hektar. Kenapa? Karena 2 hektar itu dalam hitungannya itu 7 orang anggota keluarga ya. Jadi istilahnya satu RTP ya, satu rumah tangga petani dengan 7 orang, dengan 2 hektar itu bisa dipastikan secara bisa terwujud gitu. Jadi kalau logika Undang-Undang Pokok Agraria, tanah-tanah itu diberikan dulu kepada petani. Land to the tiller, tanah adalah untuk petani gitu. Jadi setelah tanah itu didistribusikan kepada semua petani, sisanya kemudian baru digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar pertanian. Tapi kenyataan kan nggak seperti itu, ya kan? Petani hanya mendapatkan tanah-tanah sisa gitu. Nah, jadi ini problem kita bahwa bukan pada tataran normatifnya ya, tapi pada tataran penegakan hukumnya, pada tataran implementasi Undang-Undang Pokok Agrarianya gitu ya. Dan menurut saya Undang-Undang Pokok Agraria juga sudah diperkuat dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ya. Ini tadi kan kita sudah berbicara soal UPA, tapi setelah itu kita berbicara soal yang terjadi di lapangan ini, Pak. Masyarakat adat dan petani itu kan kerap berhadapan dengan klaim negara tadi maupun klaim korporasi. Kalau hukum agraria dan lingkungan benar-benar melindungi hak-hak mereka, tapi mengapa perampasan tanah, kemudian deforestasi masih terus terjadi, Pak? Dan apakah masalah ini terjadi di substansi hukum atau justru pada politik penegakan hukumnya, Pak?
Ya kalau kita lihat kan, kalau kita pakai pendekatan Laurer and Friedman ya, bahwa sistem hukum itu kan ada 3 kan. Yap. Jadi ada legal substance ya, substansi hukum. Ini udah bagus kita nih. Ya, Mulai betul. dari tataran undang-undang dasar sampai ada undang pokok agraria, kemudian ada di undang lingkungan gitu ya. Dan beberapa peraturan di bawahnya gitu ya. Itu sudah bagus dari si substansi hukumnya. Tapi mungkin ada problem di legal structure-nya. Jadi struktur hukumnya gitu ya. Jadi struktur hukum kita ini memang banyak pihak ya, mungkin terutama masyarakat atau NGO, mungkin sebagian akademisi mengatakan, kenapa kok terlalu sulit ya? Kenapa kok terlalu sulit kalau bicara masyarakat gitu ya? Kenapa kok masyarakat kalau ngurus izin susah? Kalau misalnya ngasih untuk perhutanan lama prosesnya gitu. Pengakuan masyarakat adat seperti Lebong misalnya sudah ada perdanya gitu kan, sudah ada keputusan bupatinya mungkin gitu. Tetapi kenapa kok itu kemudian sulit sekali untuk diwujudkan? Kalau kita lihat misalnya kayak Tora misalnya. Tora bagus kan. Tanah objek reforma agraria. Aturannya ada, bahkan ada peraturan yang mengatur tentang percepatan Tora. Tapi kan pertanyaannya, lahannya ada nggak? Lahan untuk Tora itu kan 9 juta hektar kan. Berapa capaian Tora sekarang ini? Nah, kenapa kok sulit sekali ngasih XHGU ke Tora misalnya gitu ya? Hal-hal yang seperti itu. Jadi ada persoalan bahwa negara kita ini belum serius untuk mendukung rakyat, belum serius untuk berpihak kepada rakyat ya. Jadi ya undang-undang udah populis, tapi aparat pemerintahnya, lembaga negaranya, mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerahnya, itu masih banyak kecurigaan kepada petani gitu. Nah, itu ada persoalan di legal structure. Nah, mungkin di legal culture-nya, karena masyarakat ini sudah didera semikian rupa, konflik gitu kan. Kemudian peran atas sosial juga udah dimatikan, misalnya dengan adanya undang-undang desa misalnya, kemudian hukum adat nggak berlaku lagi, sehingga masyarakat pun kehilangan kepercayaan gitu ya, bahwa mereka punya peranata adat, punya lembaga-lembaga adat, mereka ini punya tanah, punya ulayat dan seterusnya, sehingga mereka tuh merasa ini kalau saya berjuang, apakah ini berhasil atau tidak? Maka menurut saya ini perlu ada revitalisasi ya, perlu ada revitalisasi bagi kelembagaan masyarakat adatnya, revitalisasi tentang norma-norma adatnya, dan itu memang sudah dibuka ruang juga oleh undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, kemudian undang-undang tentang desa sendiri itu juga mengatakan bahwa pemerintah desa itu berbasiskan kepada kearifan lokal, hak asal usul dan seterusnya. Nah, memang kalau yang saya lihat itu problematiknya gini. Dalam undang-undang dasar kita tegas tuh pasal 14B mengatakan ya, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Jadi problemnya itu adalah di pengakuan hak-hak tradisionalnya itu gitu loh. Kalau yang terjadi sekarang baru pada level pengakuan masyarakat adatnya, gitu ya. Dan itu pun kemudian secara hukum itu juga ada aturan yang berbeda ya. Misalnya ada Permendagri kan yang mengatur bagaimana tata cara pengakuan masyarakat adat. Ya, ada Permen LHK mengatur bagaimana pengakuan masyarakat adat. Tapi bagaimana kemudian hak-hak tradisionalnya ini yang kemudian juga harus diakui gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat adat ini hanya dilihat dari perspektif budaya gitu loh. Budayanya kemudian digalakkan dan sebagainya. Padahal yang paling penting bagi masyarakat sekarang adalah livelihood-nya. Sumber penghidupan itu yang penting. Kita lihat sekarang masyarakat miskin itu berada di kantong-kantong sumber daya alam. Ya, di kawasan hutan, ya kan, di daerah perkebunan, di daerah pertambangan, di daerah pesisir. Dan ini fakta gitu loh. Itu fakta. Oleh karena itu memang perlu ada keseriusan dari semua pihak ya, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Dan kita berharap tolong kasih kepercayaan mereka gitu loh. Kita sudah terlalu lama memberikan kepercayaan kepada pengusaha gitu ya. Dan kita juga lihat bagaimana Indonesia, apakah bagaimana kita mengukur bahwa mereka lebih baik daripada masyarakat. Kita lihat masyarakat bisa kok mengolah kawasan hutan ya, bisa mengolah ulayatnya dan sebagainya. Ada contoh-contoh praktek-praktek kearifan lokal yang menunjukkan bahwa masyarakat adat itu memang mampu untuk melakukan itu. Dan terbukti mereka eksis sampai sekarang. Nah, dan kalau kita lihat ketika mau mendirikan bangsa Indonesia ini, itu ada komitmen loh. Jadi kalau kita bicara tentang teori kontrak sosial dari J.J. Rousseau mengatakan bahwa kontrak sosial, bahwa pembentukan negara itu perjanjian masyarakat gitu loh. Apa yang dijanjikan di situ?
ya kan? Ayo kita bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tapi masyarakat adatnya tetap ada gitu ya. Bahkan kalau dibaca penjelasan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya, dikatakan di Indonesia ini lebih kurang 250 dan Volksgemeenschapppen dan Volksgemeenschapppen itu artinya masyarakat adat gitu. Dan di dalam pasal 18B kemudian dituangkan ketika ada amandemen ya, negara mengakui kesatuan masyarakat dan itu bahasanya di situ dan hak-hak. Jadi itu ada bersifat kumulatif. Jadi masyarakat adatnya diakui, tapi hak-hak tradisional juga diakui. Namun memang menjadi problem di kita sampai saat ini undang-undang tentang masyarakat adat belum ditetapkan gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa Bapak ceritakan sedikit Pak, satu kasus nyata di mana hukum lingkungan dan agraria itu sama-sama dilanggar, tapi negara itu justru berpihak pada korporasi, Pak. Nah, bukan justru berpihak pada rakyat. Dan apa yang sebenarnya kita pelajari dari kasus tersebut? Iya. Mungkin kalau konteks Bengkulu ya, memang yang kita lihat sekarang itu bahwa ini kan ada pertarungan sebenarnya, pertarungan di 3 dimensi, ya, dimensi pembangunan, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Ini selalu saling mengalahkan satu sama lain gitu, walaupun sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan kita, mulai dari undang-undang dasar sampai undang-undang sampai peraturan lebih bawah, mengatakan bahwa pembangunan kita ini pembangunan berkelanjutan gitu. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berpegang teguh pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan: pelindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial gitu. Dan itu saling menopang satu sama lain gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa ekonomi penting ya, tetapi pembangunan ekonomi ini tidak boleh kemudian merusak lingkungan. Ya, makanya kan dalam undang-undang lingkungan misalnya bahwa suatu usaha kegiatan harus ada izin kan. Nah, izin itu pertama dia harus sesuai dengan tata ruang. Ya. Permohonan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang harus ditolak. Gitu kan? Nah, kemudian kalau terkait dengan kegiatan usaha perkebunan misalnya gitu ya, itu harus diurus HGU-nya dulu gitu ya. Jadi HGU ini juga dipastikan bagaimana kemudian hak-hak tanah masyarakat ini tetap dihormati gitu ya. Dan ya mungkin kalau catatan saya bahwa ini kan masyarakat dipaksa untuk melepaskan haknya ya, kalau HGU misalnya kan harus dipaksa untuk melepaskan haknya gitu kan. Nah, jadi sering terjadi bahwa izin usaha kegiatan itu kemudian kurang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, mengabaikan hak-hak masyarakat, ganti tapi rugi gitu ya. Dan itu upaya-upaya yang dilakukan sering dilakukan secara represif gitu ya. Ada negara di pihak pengusaha, ada aparat di pihak pengusaha gitu. Dan itu terjadi. Jadi konfliknya yang terjadi konflik antara masyarakat dan negara, konflik antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa mekanisme hukum yang dibangun adalah bahwa lingkungannya harus aman, ya kan? Kemudian masyarakatnya juga aman, dari aspek sosial juga aman gitu. Nah, sehingga dari aspek ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh misalnya yang kita lihat, dan itu juga kita sayangkan, misalnya salah satu contoh PLTU Teluk Sepang. Nah, PLTU Teluk Sepang itu kalau dari sisi hukum, kalau kita lihat itu kan dari sisi tata ruang dia bukan di situ sebenarnya kan, tapi di Napal Putih gitu ya. Tapi karena memang ada intervensi pusat di situ melalui proyek strategis nasional, kemudian peruntukan ruangnya disesuaikan melalui rekomendasi dari menteri gitu ya. Jadi itu ada problem jadinya dari sisi dokumen perencanaan pembangunan kita sudah tidak sesuai ya. Nah, jadi tetap dilakukan di situ tanpa merubah dokumen tata ruangnya. Nah, harusnya kan tidak begitu. Nah, kemudian dari sisi hak masyarakat juga terabaikan di situ ya. Dan kalau kita lihat sampai putusan pengadilan pun kemudian melegalisasi bahwa apa yang dilakukan negara itu udah benar gitu. Oleh situ dikatakan bahwa masyarakat tidak punya legal standing gitu ya. Masyarakat kemudian masih bisa memperoleh melakukan usaha yang lain dan sebagainya.
Nah, mungkin di satu sisi yang lain misalnya kita lihat juga geothermal yang ada di Lebong gitu ya. Itu juga menyisakan beberapa pertanyaan-pertanyaan karena kita lihat tahun lalu atau tahun ini terjadi banjir ya. Terjadi banjir yang sebenarnya itu nggak pernah sebelum tidak pernah terjadi gitu ya. Dan itu pasti ada problem dari sisi lingkungan gitu. Mungkin AMDAL-nya mungkin tidak dipatuhi gitu, atau kemudian aspek-aspek ekosistem ekologinya kemudian tidak dipertimbangkan secara baik, sehingga proyek geothermal ini kemudian menimbulkan persoalan bagi lingkungan dan bagi masyarakat di situ. Banyak tambak-tambak masyarakat yang tertimbun longsor, banyak sawah-sawah yang tertimbun longsor, dan kita tidak tahu bagaimana kemudian kompensasi yang dilakukan selama ini. Dan itu memang perlu diuji secara hukum, apakah kegiatan pelaku usaha itu sudah sesuai dengan dokumen AMDAL-nya atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa banyak contoh-contoh kasus ya yang kemudian melihat bahwa ini tidak ideal, ya kondisi itu tidak ideal gitu ya. Artinya kalau kondisi ideal itu kan lingkungannya aman, kemudian ekonominya bisa berjalan dengan baik, masyarakatnya juga dari sisi ekonomi, dari sisi pendapatan, dari sisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu kemudian bisa terpenuhi gitu ya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi lingkungan yang rusak, kemudian masyarakatnya juga tidak sejahtera. Gitu. Itu. Oke. Kalau kita lihat ini Pak, mengapa sebenarnya instrumen hukum yang mestinya melindungi tanah dan lingkungan itu justru terlihat bisa dikatakan lumpuh di hadapan korporasi yang besar. Tapi ini apakah sekedar soal penegakan hukum atau ada desain politik ekonomi yang memang cukup melanggengkan ketidakadilan ini sebenarnya? Ya, kita gini ya. Ini antara percaya dan tidak percaya ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa globalisasi itu memang sudah nyata terjadi gitu ya. Globalisasi itu punya 3 senjata ya. Pertama, deregulasi. Jadi senjata globalisasi yang pertama itu adalah deregulasi. Nah, jadi kaum pemilik modal bagaimana dia berusaha merubah peraturan perundang-undangan yang kemudian berpihak pada pengusaha, berpihak pada investasi gitu. Itu udah terjadi gitu ya. Dan mungkin salah satu contoh yang kemudian yang rame ya sampai saat sekarang ini adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena terutama dalam perspektif lingkungan kalau saya lihat, kita setuju bahwa perlu ada percepatan ekonomi. Kita setuju perlu ada kemudahan investasi. Tapi kita tidak setuju bahwa itu kemudian melemahkan instrumen lingkungan gitu. Nah, misalnya gini, dulu ada izin lingkungan, sekarang tidak ada izin lingkungan gitu loh, ya kan? Dulu yang dikatakan masyarakat itu dalam keterlibatan dalam penyusunan AMDAL, penilaian AMDAL, itu bukan hanya masyarakat yang ada di tapak, ya, tapi juga masyarakat yang kemudian terdampak dari keputusan itu. Lembaga atau organisasi lingkungan hidup pun sekarang nggak bisa terlibat dalam penyusunan AMDAL, karena kalaupun dia terlibat, dia harus menjadi bagian dari masyarakat yang dia dampingi. Ya. KPA juga nggak ada lagi, Komisi Penilaian juga tidak lagi. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak semuanya berbasiskan kepada izin. Ya. Jadi kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya harus berdasarkan izin. Ya. Jadi semuanya menggunakan instrumen izin. Ada kedaulatan negara di situ. Tapi kalau sekarang enggak. Ya, kalau kegiatan usaha itu berisiko ringan, dia cukup NIB. Ya, nomor induk berusaha gitu. Bahkan yang parahnya itu ada usaha kegiatan yang berisiko tinggi, perusahaan sudah punya NIB, kemudian dia bilang ke masyarakat dia sudah punya izin usaha, padahal belum. NIB hanya sebagai tanda daftar dia akan berusaha di situ. Kan selain NIB kan ada standar-standar, ada izin dan sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat ada perubahan-perubahan terkait regulasi ya, terkait dengan kemudahan-kemudahan berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, instrumen dari globalisasi itu adalah terkait dengan liberalisasi. Jadi bagaimana sekarang mekanisme pasar, ya kan? Bagaimana peran negara kemudian berkurang, jadi kemudian diambil oleh market approach, jadi pendekatan pasar gitu. Jadi bagaimana kemudian sekarang misalnya ada nol tarif, kemudian mungkin tarif yang ringan, ada insentif, ada
yang diberikan kepada perusahaan dan sebagainya gitu ya. Jadi ada liberalisasi, ada produk-produk pertanian yang masuk dengan mudah ke Indonesia, bawang masuk ke Indonesia, beras masuk ke Indonesia, semuanya masuk ke Indonesia. Bahkan masyarakat ada temuan ya bahwa kenapa masyarakat itu mengkonversi lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika kami panen, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli hasil panen kami gitu loh. Sementara kami harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Ketika kami panen, ini barang-barang impor masuk. Coba kalau kita lihat di pasar, coba main-main ke pasar sekali pagi-pagi ya. Itu banyak kardus-kardus yang dibuka. Yang itu, ya kita tahu itu adalah produk-produk dari China gitu loh. Banyak sekali ya. Mungkin yang asli mungkin pisang curug mungkin ya. Tapi yang lain-lain itu sudah produk impor. Ya, jadi artinya ada liberalisasi perdagangan di situ, kemudahan-kemudahan perdagangan. Nah, yang ketiga, instrumen dari globalisasi itu adalah privatisasi. Kita lihat bagaimana kemudian peran-peran negara yang selama ini memang sepenuhnya dipegang oleh negara, gitu ya. Lalu kemudian diserahkan kepada sektor private sektor. Nah, termasuk bidang pendidikan kan. Nah, bidang pendidikan dikhawatirkan kalau misalnya semuanya di PTNBH misalnya, nah itu ya jadi apa? Negeri yang dalam dirinya ada swasta gitu. Jadi pendidikan misalnya contohnya pendidikan itu kemudian menjadi apa ya seperti bentuk perusahaan ya, perusahaan pendidikan yang mencari keuntungan gitu kan. Nah, belum lagi di yang lain gitu ya. Bagaimana privatisasi itu terjadi gitu ya. Ada koperasi, ada macam-macam gitu ya. Ada perusahaan yang kemudian mengambil peran-peran negara sebenarnya. Ya, harusnya kan itu diambil oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar kan jelas dikatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara. Itu kan. Nah, sekarang banyak kemudian yang tidak dikuasai oleh negara, banyak dikuasai oleh sektor privat itu private sektor tadi. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau adik-adik masa menyebutnya sebagai oligarki ya. Jadi oligarki itu kan para pengambil kebijakan baik di eksekutif maupun di legislatif, kemudian dia dia kemudian berkolaborasi atau kemudian membuat semacam ini ya, bekerjasama sama pelaku usaha gitu ya. Nah, kemudian mereka menguasai sumber daya alam kita ini gitu ya. Nah, ini yang ditakutkan gitu ya. Jadi harusnya kan tetap kontrol ada pada negara bukan pada korporasi. Itu. Kalau kita berbicara tanah dirampas, hutan rusak, dan akses rakyat diputus, kelompok mana yang paling duluan menanggung derita ini, Pak? Apakah nasib petani kecil, perempuan, dan masyarakat adat ketika hukum yang ada justru tidak berpihak pada mereka? Ya, kalau kita lihat sekarang kan ini istilahnya kan kelompok rentan ya. Nah, kelompok rentan itu bisa masyarakat adat, bisa perempuan, bisa anak ya, bisa difabel ya, kelompok difabel gitu ya. Kan kalau kita lihat sekarang di Indonesia itu ketimpangan akses itu disparitasnya sangat tinggi loh. Ya. Jadi orang bisa mengakses pendidikan yang baik kalau dia mampu. Ya kan? Orang bisa mengakses kesehatan yang baik kalau dia mampu gitu ya. Ya. Orang bisa kemudian mendapatkan pekerjaan kalau dia juga punya akses ke sana gitu ya. Ya. Jadi memang masyarakat Indonesia ini mempunyai kemampuan yang tidak sama gitu. Punya kemampuan yang jomplang. Ada masyarakat yang mampu dari berbagai aspek, dia sangat mampu. Tapi kelompok-kelompok rentan ini yang kemudian yang tidak punya kemampuan yang sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Seringkali negara nggak hadir gitu loh di situ. Jadi ketika terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan, deforestasi, kemudian terjadi kabut asap dan sebagainya, itu kemudian mereka semakin menderita gitu ya. Kenapa? Karena dari sisi ekonomi mereka dari golongan ekonomi lemah gitu ya. Kemudian dari sisi dari akses banyak hal mereka tidak mampu gitu ya. Nah, ketika pencemaran, kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, ya, kerusakan sungai dan sebagainya, ini akan menjadi beban yang semakin berat bagi kelompok-kelompok rentan ini. Nah, jadi oleh karena itu negara harus hadir.
negara harus hadir dengan instrumen hukumnya gitu, dengan instrumen hukum yang memang berpihak kepada masyarakat. Nah, jadi dulu ada pejabat yang menyatakan, menurut saya itu sangat miris ya. Pejabat selevel itu mengatakan, ya kalau masyarakat mengelola lahan 2 hektar, paling dia cuma dapat 3 ton sampai 5 ton gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang kemudian mengelola itu bisa dapat 10 ton gitu. Artinya pernyataan-pernyataan seperti itu pernyataan yang meremehkan, pernyataan yang kemudian tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Yang kita lihat sekarang ini ya, kenapa korupsi itu tinggi gitu. Terjadi korupsi di mana-mana gitu. Karena memang kalau ketika dia menjabat, yang dipikirkan apa yang dia dapat gitu. Keuntungan apa yang dia dapat? Nah, harusnya kan tidak. Harusnya dia harus berpegang pada prinsip ya, tidak 1% pun uang negara yang bukan hak dia itu dia ambil. Itu satu. Yang kedua, dia harus membuat legacy gitu loh, membuat warisan. Jadi 5 tahun dia menjadi anggota DPRD, 5 tahun menjadi anggota DPR, 5 tahun menjadi gubernur bupati. Dia berpikir warisan terbaik apa yang bisa dia tinggalkan gitu loh. Bukan dia sebagai tersangka, bukan sebagai narapidana dan sebagainya. Bukan kemudian menyampaikan kata-kata yang menyinggung rakyat. Saya lihat aksi adik-adik mahasiswa hari ini itu sebagian besar disebabkan oleh anggota DPR yang tidak aware terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Jadi kelompok rentan itu semakin susah. Bayangkan misalnya sekarang ya, banyak perempuan yang mengambil air itu jauh berkilo-kilo, 1 kilo, 2 kilo. Jadi dia sudah beban ganda di rumah tangga, kemudian dia juga masih mengambil air jauh, ya, jauh dari tempat tinggalnya gitu. Dan yang menderita adalah perempuan, yang menderita adalah kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok rentan dan sebagainya. Sekarang misalnya kita lihat di Bengkulu misalnya, di kota Bengkulu saja, akses atas air bersih aja itu tuh belum semua orang mendapatkan. Kecuali dia membeli air ya. Ya, dia membeli air baru kemudian dia bisa mendapatkan air. Harusnya kan tidak. Harusnya dia bisa mendapatkan air yang melimpah ruah di Bengkulu. Kita punya air permukaan yang sangat kaya. Tapi air permukaan kita itu tercemar. Rusak oleh aktivitas perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Nah, tentu di sini siapa yang salah gitu? Yang salah tentu di sini ya pertama pemerintah ya. Kenapa? Artinya ada problem ketika mengeluarkan izin, atau kalau izinnya sudah keluar, apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah? Penegakan hukum apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Berkali-kali loh das Bengkulu itu dia dapat proper hitam, ya kan? Proper merah. Tapi follow up-nya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini problem kita gitu ya. Ya, yang kita lihat sekarang ya, kalau ini tidak diatasi dengan baik, ya kita krisis air, ya krisis air di Bengkulu ini. Ya. Itu salah satu contoh ya. Kalau kita membahas soal solusi, strategi dan harapan kedepannya ini Pak. Kalau kita lihat ini kan selama ini masyarakat selalu berada di posisi yang bisa dikatakan bertahan. Kalau kita lihat tanahnya digusur, dirampas atau lingkungannya rusak. Kalau kita lihat itu Pak, strategi apa yang paling realistis agar masyarakat bisa beralih dari bertahan menjadi pihak yang menentukan arah kebijakan ini Pak? Iya, kalau kita bicara dari sisi aspek hukum ya, dari sisi peraturan perundang-undangan ya, itu kan sudah tegas dikatakan bahwa masyarakat itu harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya. Bahkan kalau kita bicara tataran hak ya, Undang-Undang Dasar kita menempatkan sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap orang yang disebut manusia. Sebagai sepanjang dia manusia, dia punya hak gitu ya. Dan hak asasi manusia itu kalau kita elaborasi lagi, ada hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, ada hak yang bersifat kolektif. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, mulai dari pasal 28A sampai pasal 28J ya. HIJ ya. Dan situ dikatakan apa? Negara, terutama pemerintah, harus menghormati, mengembangkan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tersebut gitu ya. Dan amanah Undang-Undang Dasar itulah yang kemudian diterjemahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pasal 28H itu kemudian
diterjemahkan dalam undang-undang lingkungan hidup gitu ya. Kemudian hak milik atas tanah kemudian diterjemahkan di dalam undang-undang pokok agraria gitu. Dan kalau kita bicara tataran hak ya, tentu ini yang paling kuat bagi masyarakat ya. Hak asasi manusia ini yang paling kuat bagi masyarakat. Bahwa hak-hak ini bersifat substantif. Hak ini bersifat subjektif gitu. Ya. Dan atas dasar hak, masyarakat bisa memperjuangkan haknya. Masyarakat bisa mempertanyakan hak tersebut. Masyarakat kemudian bisa berdaulat di situ ya. Jadi kalau haknya dirampas dia nggak berdaulat lagi gitu ya. Nah, dan dari sisi hukum itu sudah ada 3 instrumen ya. Apa yang kemudian disebut sebagai three access itu kan. Three access untuk bagaimana memperjuangkan hak yang bersifat substantif tadi. Yang pertama, access to information. Ya, jadi masyarakat ya, kelompok rentan, perempuan, kelompok-kelompok difabel, masyarakat secara keseluruhan itu punya hak atas informasi. Access to information. Dan sepanjang itu bukan merupakan dokumen yang dikecualikan, itu harus diberikan kepada masyarakat. Nah, ini kan memang secara normatif oke, tetapi dalam praktiknya ini seringkali kemudian secara sepihak dikatakan ini dokumen yang nggak bisa diberikan, ini dokumen dirahasiakan dan sebagainya. Nah, tapi ini juga bisa kita terobos misalnya melalui permohonan KEPKIP misalnya, Komisi Informasi Publik misalnya. Nah, yang kedua, access to participation. Jadi masyarakat tuh punya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan pembangunan gitu ya. Nah, keputusan pembangunan itu dalam bentuk konkretnya adalah ketika pemerintah mengeluarkan izin kepada pelaku usaha gitu ya, atau ketika mengizinkan atau memberikan ruang kepada pelaku usaha atau kepada masyarakat atau kepada individu untuk bagaimana mengolah sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam, mengolah lingkungan dan sebagainya. Harus ada keterlibatan masyarakat, misalnya dalam penyusunan AMDAL ya, dalam penyusunan tata ruang gitu ya, dalam proses pengumuman izin dan sebagainya. Bahkan masyarakat juga bisa menolak, masyarakat juga bisa mengajukan keberatan, masyarakat juga bisa memberikan konsep tandingan gitu ya. Nah, yang ketiga, access to justice. Jadi masyarakat bisa menggugat melalui due process of law, bisa ke PT UN mempersoalkan keputusan tata usaha negara pemberian izin, bisa gugatan perdata, menggugat karena keadilan keadilan yang berkaitan dengan fakultatif tadi ya, misalnya yang kemudian dilanggar, misalnya dia punya hak tapi haknya dilanggar, dia bisa menunjukkan gugatan perdata, atau dia bisa menuntut secara pidana gitu. Access to justice. Dan dalam undang-undang lingkungan hidup, nah ini mungkin agak hebat dari undang-undang lain, itu memberikan berbagai legal standing kepada banyak orang. Warga negara bisa mengubah citizen lawsuit. Ini contohnya di Jakarta, pencemaran udara Jakarta itu dimenangkan. Kemudian class action, masyarakat adat bisa menggugat, masyarakat petani bisa menggugat, nelayan bisa menggugat, buruh bisa menggugat. Kemudian standing NGO, organisasi lingkungan hidup juga bisa menggugat, ya. Walaupun tidak banyak organisasi lingkungan hidup yang menggugat itu, ya. Padahal kalau organisasi lingkungan hidup menggugat, sepanjang syarat formilnya terpenuhi, nggak akan mungkin hakim mengatakan ini organisasi lingkungan hidup tidak punya legal standing. Tapi kalau masyarakat banyak, inilah dikatakan punya legal standing lah atau tidak punya legal standing, jadi putusannya juga bias. Kemudian juga bisa melakukan gugatan secara individu, baik gugatan perbuatan melawan hukum, ya mungkin kemarin sudah dicoba oleh Akar Foundation ya. Nah, walaupun itu kita kalah kemarin ya, tapi bisa juga melalui strict liability, gugatan tanggung jawab mutlak. Jadi kalau gugatan perbuatan melawan hukum, kita harus membuktikan unsur kesalahan, liability based on foul, ya. Jadi unsur kesalahannya apakah itu memang perbuatan perusahaannya dan perbuatan itu menyebabkan kerugian, kerusakan atau pencemaran. Nah, dan itu tidak mudah karena ada scientific evidence, kan. Nah, harus ada baku mutu lingkungan hidup yang harus kita buktikan dan sebagainya. Tapi kalau strict liability, ini bisa kita kaitkan dengan prinsip kehati-hatian gitu ya. Sepanjang si perusahaan itu tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah bencana alam, sepanjang dia tidak bisa membuktikan bahwa ini adalah perbuatan dari perusahaan lain, maka dia harus bertanggung jawab. Liability without fault.
tanggung jawab tanpa ada unsur kesalahan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi aturan hukum itu sudah bagus ya, tapi tinggal kemudian tataran law enforcement-nya. Nah, law enforcement terkait dengan penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum agraria itu memang tidak mudah gitu ya. Jadi perlu pemahaman hukumnya, pemahaman konteks sosialnya, kemudian terkait dengan keterlibatan para pihak, akademisi, NGO misalnya, untuk kemudian bersama-sama mendorong proses agar keadilan agraria dan keadilan lingkungan itu bisa diwujudkan. Gitu ya. Nah, tanpa upaya yang seperti itu, effort besar seperti itu, memang melelahkan ya, memang melelahkan. Tapi bagaimanapun ini ya mau tidak mau harus ditempuh ketika cara-cara yang non litigasi itu kemudian tidak mempan. Nah, tapi mungkin bisa juga bersamaan, ada yang non litigasi, ada yang litigasi gitu ya. Nah, menurut saya itu ini harus menjadi pemahaman bersama bahwa sekali lagi ini bicara soal hak, bukan bicara soal kepentingan akademisi, kepentingan NGO, kepentingan siapapun, tapi ini kepentingan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi gitu loh. Jadi kalau masyarakat nggak punya hak lagi, kita nggak bisa lagi menyebut bahwa masyarakat itu berdaulat gitu loh. Masyarakat berdaulat karena dia punya hak gitu loh. Dan hak itu tidak hilang. Hak itu tetap ada. Hak itu yang harus kemudian tetap diperjuangkan oleh negara. Hak itu yang harus bagaimana negara memenuhi hak tersebut. Nah, ini yang kemudian terabaikan selama ini. Terabaikan. Ya, Indonesia sudah 80 tahun merdeka ya. Kita berharap setelah ini kedaulatan rakyat memang bisa tegak ya. Masyarakat sejahtera ya. Kemudian ya tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang diskriminasi, ya sama-sama penting semuanya. Ya kalau kita mendirikan negara itu hanya ada 4 unsur negara kan? Ya, ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintah, dan ada pangkuan dari negara lain. Nggak ada pengusaha di situ, ya kan? Jadi tanpa pengusaha pun negara bisa berdiri gitu loh. Tapi artinya gitu ya, artinya keberadaan pengusaha pun sebenarnya harus pada posisi bagaimana dia membantu negara. Membantu negara, dia berdiri bersama-sama negara, bagaimana mungkin masyarakatnya bisa sejahtera, haknya terpenuhi, haknya tidak dilanggar. Kan sebenarnya kan ada batasan-batasan secara hukum sebenarnya yang harus dihormati gitu ya. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat ada instrumen bahwa bisnis itu harus berdimensi HAM. Ya. Jadi mungkin perlu juga didorong ya di daerah ya, bahwa perusahaan itu harus kemudian menghormati hak asasi manusia. Ya. Oke Pak, kalau kita berbicara dalam ruang lingkup universitas ini, menurut Bapak bagaimana caranya agar akademisi tidak berhenti hanya di ruang diskusi, tapi benar-benar hadir di garis depan advokasi hukum lingkungan dan agraria ini? Ya, pertama yang harus didorong ke depan bahwa kuliah itu bukan hanya bicara bagaimana kita menyampaikan materi yang ada di literatur ya, di jurnal, di buku-buku, tapi kita harus memperkuat bagaimana data-data sosial kita, problem law in action-nya, hukum di dalam masyarakatnya seperti apa. Kenapa? Karena selama ini kita itu terkungkung oleh aliran positivisme hukum, yang kemudian melihat hukum itu sudah bagus gitu, sudah tertata dengan baik dalam kitab undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan gitu. Kalau itu saja yang kita ajarkan kepada mahasiswa, tentu mahasiswa tidak akan bisa berpikir kritis gitu loh, bahwa ada problem serius ya, problem serius penegakan hukum, penerapan hukum yang tidak seindah peraturan perundang-undangannya. Itu satu. Jadi kita ketika mengajar mahasiswa di Fakultas Hukum, kita harus ajarkan bagaimana realitas hukum di masyarakat. Apakah hukum sudah bisa menjadi instrumen keadilan? Apakah hukum sudah bisa menjadi instrumen kepastian hukum? Apakah hukum itu kemudian di masyarakat sudah bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat? Kita ajarkan juga putusan-putusan pengadilan kepada mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengajar hukum lingkungan, ketika kita mengajar hukum agraria, ini kita bicara soal gerakan. Ya, bagaimana ini sebuah gerakan. Bagaimana respect to nature, ya, peduli pada alam. Orang peduli kepada petani, peduli kepada nelayan, ya, peduli kepada lingkungan ini gitu loh. Bukan hanya ada suatu hal yang hanya mudah diucapkan tetapi tidak ada aksi nyata. Jadi
bicara hukum agraria, bicara hukum lingkungan, jadi mahasiswanya juga harus bicara soal aksi apa yang mereka bisa lakukan, gitu ya. Aksi apa? Misal aksi-aksi yang sederhana, misalnya buang sampah pada tempatnya, hemat memakai air, kemudian menghargai hasil-hasil petani. Banyak sekarang mahasiswa kita enggak, dia lebih peduli dengan produk-produk luar, ya. Makanannya sushi, by sushi, makanannya ya makanan-makanan kekinian yang kemudian ya mereka tidak makan makanan lokal gitu loh. Ya, saya sering tanya ke mahasiswa saya, dia nggak tahu nama-nama makanan teman itu, nggak tahu gitu ya. Jadi memang salah satu bentuknya kita dukung petani kita, kita dukung pedagang kita gitu kan, untuk membeli produk-produk lokal. Ya, walaupun mungkin dari sisi hasil produk mungkin kurang bagus, kemudian hasilnya mungkin agak sedikit mahal, tapi nggak masalah gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana gitu ya. Nah, dan kemudian juga kita bagaimana kemudian merubah cara pandang kita bahwa kita ini bagian dari alam gitu kan, bukan perusak alam ya, bukan kemudian yang selama ini kan terjadi bahwa kita ini kan terlalu antroposentris. Ya, bicara soal manusia untuk manusia ya. Hanya manusia yang punya nilai, di luar manusia nggak punya nilai. Sehingga kita kemudian zalim terhadap alam gitu ya. Nah, ini yang terjadi, kenapa lingkungan kita rusak, kenapa petani kita kemudian menderita, dia tetap miskin, maka angka kemiskinan mereka meningkat misalnya. Karena itu tadi, bahwa dia hanya bicara tentang kepentingan dia ya. Nah, padahal kan tidak seperti itu ya. Bahwa harusnya kita juga harus bicara soal ada manusia lain yang punya hak ya, hak asasi manusia atau hak konstitusional. Ada juga makhluk lain selain manusia yang punya hak atas lingkungan. Nah, sehingga kita tidak hanya kemudian berpijak kepada manusia saja ya. Manusia dalam arti hanya kelompok ya. Hanya kelompok-kelompok tertentu, elit-elit tertentu, tapi manusia secara keseluruhan. Kita juga tidak hanya bicara soal manusia saja sebagai makhluk, tapi juga bicara terkait dengan alam, lingkungan, air, udara, tanah, dan sebagainya, yang itu juga akan kembali kepada manusia. Jadi, kalau saran saya itu tadi, yang pertama, jangan hanya bicara teks, tapi juga bicara konteks. Nah, yang kedua, kita harus memahami bahwa terutama untuk mata kuliah hukum agraria dan hukum lingkungan, kita bicara tentang gerakan. Ini bicara soal gerak. Bagaimana kita berpihak kepada alam, berpihak kepada petani, berpihak kepada nelayan. Kemudian kita juga punya aksi-aksi nyata ya dalam mendukung semua itu. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk penutup ini, Pak. Kalau kita bilang generasi muda sekarang itu kan hanya dianggap peduli pada isu-isu yang populer saja, tapi tidak konsisten dalam gerakan, Pak. Apa yang harus mereka lakukan agar tidak terjebak di permukaan, tapi betul-betul menjadi motor perubahan pada isu lingkungan dan agraria ini, Pak? Iya, kalau saya lihat memang soal kepedulian. Jadi kita tidak bisa membantah ya atau menolak bahwa dunia sekarang itu bukan hanya dunia sosial. Dunia realitas sosial yang kita harus ketemu dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat ya. Kemudian bicara tentang bagaimana fakta-fakta sosial. Tapi sekarang ada dunia digital, dunia media sosial gitu. Jadi saya lihat generasi sekarang itu dia menyibukkan diri di dunia digital, dunia virtual ya, di media sosial, tapi dia kemudian lupa dengan realitas sosial dia. Bahwa dia sebenarnya di masyarakat loh. Ya, dia itu masyarakat yang harusnya dia juga peduli kepada masyarakat dan harusnya menggunakan media sosial itu untuk memperjuangkan masyarakat. Jadi kalau saya lihat sekarang gaya ya, tren, kemudian hedon ya, kemudian berperilaku yang lepas dari realitas sosialnya, yang lepas dari dunia nyata gitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa mereka kurang peduli dengan masyarakatnya. Dia sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan dunia virtualnya, dan tidak menggunakan itu sebagai dunia gerakan juga, dunia gerakan baru gitu ya. Nah, dan tentu untuk mengatasi semua ini, untuk mendorong agar mahasiswa generasi muda ini peduli
kepada masyarakatnya, tentu dia harus kita ajak diskusi ya. Kemudian kita kemudian memberikan pencerahan kepada mereka bahwa ada problem serius ya. Nah, kalau bahasa masyarakat negara kita ini tidak berada dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak pihak yang membonceng, ada banyak pihak yang mencari keuntungan dari semua itu, mengorbankan negara, mengorbankan lingkungan, mengorbankan masyarakat. Jadi memang kita harus banyak buat forum-forum untuk mereka. Forumnya tidak mesti harus ketemu tatap muka, tapi kita ajak pertemuan via Zoom, via online, TikTok dan sebagainya. Dan menurut saya NGO juga harus punya peranan ya. Saya lihat konten-konten NGO masih kurang ya, terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan masyarakat. Kenapa? Karena generasi sekarang tuh nggak suka membaca buku, nggak suka membaca jurnal, nggak suka membaca majalah ya. Misalnya NGO membuat majalah nggak akan dibaca. Tapi coba mungkin kita dorong buat konten-konten, bisa berkolaborasi sama NGO lain, dengan masyarakat, dengan akademisi, atau mungkin mahasiswa yang kemudian suruh ngobrol ya tentang itu. Jadikan mereka sebagai pembicara, jadikan mereka sebagai pelaku utama. Jadi kalau kita berharap mahasiswa kemudian dia turun ke masyarakat ya, dia kemudian peduli terhadap masyarakat, itu agak sulit. Nah, jadi kita harus melakukan edukasi, membuat media-media yang kemudian sesuai dengan dunia mereka sekarang, dan isu-isu terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan agraria, persoalan masyarakat, konflik agraria dan sebagainya, itu kemudian kita berikan informasinya ke mereka seluas-luasnya. Nah, itu yang kemudian menurut saya bisa dilakukan. Nah, kemudian mahasiswa ini kan memang suka ditantang ya, di challenge. Mungkin bisa diajak mereka, mungkin praktek lapangan, mungkin dosennya ajak ke akar mahasiswanya kan, atau ajak ke walhi, ajak ke desa, ajak kemana gitu ya. Jadi tidak hanya kuliahnya di ruang kelas. Nah, kalau hanya di ruang kelas, kita tidak bisa berharap banyak bahwa mahasiswa itu punya kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap masyarakatnya, kemudian terkait dengan isu-isu agraria. Jadi yang kita lihat memang agak berbeda dengan mahasiswa zaman saya dulu dengan mahasiswa sekarang gitu ya. Jadi memang harus ada upaya kita, ikhtiar kita, media yang lebih familiar dengan mereka, media yang sesuai dengan usia mereka sekarang, tren sekarang, dan itu kemudian saya yakin kalau itu dilakukan, partisipasi mahasiswa, generasi muda, generasi milenial itu akan bisa kita dorong. Itu. Oke, ya. Sahabat podcast Tanah Hukum dan Perlawanan, percakapan kita bersama Pak Dr. Edra Satmaidi SMA hari ini memberi gambaran jelas keadilan lingkungan dan agraria bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus tetap diperjuangkan. Hukum lingkungan dan agraria hanya akan berarti ketika ia hidup dalam praktik ketika masyarakat adat bisa menjaga hutan tanpa takut digusur, ketika petani punya kepastian atas tanah yang mereka garap, dan ketika perempuan, pemuda, serta komunitas lokal punya ruang dalam pengambilan keputusan. Merajut keadilan adalah kerja panjang, tapi bukan kerja yang mustahil. Ia dimulai dari pengetahuan, diperkuat dengan solidaritas, dan diwujudkan melalui aksi bersama. Terima kasih sudah mendengarkan episode ke-9, yaitu yang dimana narasumber hari ini banyak memberikan kita pelajaran baru. Terima kasih juga untuk Pak Edra yang sudah datang ke sini. Dan jangan lupa bagikan percakapan ini kepada teman, keluarga, dan komunitas Anda, karena perubahan besar selalu dimulai dari percakapan kecil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami dan terus bersuara untuk Tanah Hukum dan Perlawanan. Terima kasih.